juga kepada kelompok B2 para teman-teman serta Bapak Ibu dosen atas penyampaian materinya, partisipasinya dan juga feedback-nya yang telah diberikan. Semoga presentasi hari ini membawa Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang juga untuk Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Delsyad Muhammad Fasa Alzer dengan NIM 151241026 selaku moderator pada presentasi dari kelompok B1. Mungkin dari kelompok B1 bisa langsung presentasi. Terima kasih Alziar sebagai moderator. Di sini kita akan membahas mengenai pembuatan simplisia dan identifikasi mikroskopik yang dibimbing oleh Prof. Sukadirman. Next slide. Next slide. Nah, ini merupakan anggota kelompok yang membantu untuk merumuskan PPT ini. Next slide. Baik, untuk tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk memahami dan menerapkan prosedur pembuatan simplisia sehingga dapat menghasilkan simplisia yang memenuhi persyaratan. Yang kedua yaitu mengamati struktur jaringan tanaman secara mikroskopik. Yang ketiga, membandingkan hasil pengamatan dengan monografi farmakope dan materia medika. Serta yang terakhir yaitu nomor 4, mengetahui perbedaan prosedur antara prosedur praktikum dan prosedur dalam komedial. Next. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu timbangan digital, baskop plastik, talenan kayu, pisau, nampan peniris, oven, dan juga aluminium foil. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu rimbang sejumlah kurang lebih 500 gram. Sedangkan untuk prosedur dalam pembuatan simplisia sendiri ada 8, yaitu penimbangan, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering dan perhitungan rendemen, pengemasan, serta pemeriksaan mutu. Next. Selanjutnya adalah prosedur kerja pembuatan simplisia. Suara aku belum. Yang pertama ada sortasi basah. Prosedur kerja yang kita lakukan adalah menghilangkan kotoran dan benda asing, membuang bagian yang rusak, mengupas, membuang, dan mengiris hal-hal yang tidak diinginkan, menyaring, memangkas, dan juga menghilangkan bagian tanaman yang tidak diinginkan. Yang kedua ada pencucian. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air mengalir untuk membersihkan sisa tanah dan kotoran. Penyikatan dapat dilakukan pada bahan yang kotorannya menempel. Untuk perajangan, ketebalan irisan yang direkomendasikan berbeda-beda. Ada rimpang kunyit di 3-6 mm, rimpang jahe di 3-5 mm, rimpang temulawak 4-6 mm, rimpang kencur 3-4 mm, dan rimpang lengkuas di 6 mm. Bentuk irisan split bermanfaat untuk mendapatkan minyak atsiri yang tinggi, sedangkan irisan slice atau melintang dapat mempercepat proses pengeringan. Ada beberapa prosedur yang tidak sesuai dengan pembedial, yaitu pada pencucian. Pada pencucian kita tidak melakukan perendaman, pencucian dilakukan dengan air mengalir. Untuk selanjutnya yang tidak sesuai dengan pembedial adalah perajangan. Merajang simplisia dengan ukuran yang terlalu tipis dapat menyebabkan hilangnya zat berkhasiat yang mudah menguap. Sedangkan merajang simplisia dengan ukuran yang terlalu tebal dapat menyebabkan waktu pengeringan yang lebih lama. Jadi merajang simplisia juga harus diperhatikan antara tebal tipisnya. Next. Selanjutnya ada pengeringan. Pengiringan dilakukan menggunakan oven dengan suhu di bawah 60 derajat Celcius untuk kulit kayu dan akar, serta di bawah 40 derajat Celcius untuk daun herbal dan bunga. Selanjutnya ada sortasi kering. Tanaman yang sudah kering harus diperiksa dan disortasi lagi, diayak kembali untuk menghilangkan material yang berubah warna, berjamur, rusak, dan menghilangkan tanah, batu, dan benda asing lainnya. Setelah penyortiran simplisia ditimbang untuk mengetahui rendemen hasil dari proses pasca panen. Selanjutnya ada pengemasan dan penyimpanan. Kertas atau karton tidak dapat digunakan sebagai pembungkus simplisia secara sempurna. Jadi bisa digunakan plastik, lilin, atau lak untuk mencegah keluar masuknya gas atau uap air.
Prosedur yang tidak sesuai dengan kompendial ada pada pengemasan dan penyimpanan. Menggunakan plastik sebagai wadah penyimpanan dapat menyebabkan pengembunan karena plastik bersifat tidak tahan panas. Jadi kita tidak bisa menyimpan simplisia langsung saat dalam keadaan panas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian untuk hasil pembuatan simplisia diperoleh hasil rendemen jahe sebesar 26,34% dan kunyit sebesar 45,86%, temulawak sebesar 22%, kencur sebesar 19,96%. Next. Bisa di next. Dan kemudian ada temu kunci dengan rendemen sebesar 40,37%. Boleh di next. Proses pembuatan simplisia mencakup tahapan sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, serta pengemasan yang keseluruhannya menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan standar kompendia seperti Farmakope Herbal Indonesia dan pedoman dari WHO. Pada tahap sortasi basah ditekankan pentingnya pemisahan bahan yang rusak, kotoran, serta bagian tanaman yang tidak diperlukan. Hal ini sesuai dengan pedoman WHO yang menyatakan bahwa sortasi awal bertujuan untuk memastikan kemurnian bahan dan menghilangkan benda asing sebelum pengolahan lebih lanjut. Pada tahap pencucian, prosedur yang dilakukan juga benar terkait risiko perendaman yang terlalu lama karena dapat menyebabkan kehilangan komponen aktif yang larut air. Literatur mendukung bahwa proses pencucian yang kurang tepat dapat menyebabkan degradasi senyawa fenolik dan bioaktif lainnya. Tahap perajangan menampilkan ketepatan berdasarkan rekomendasi ilmiah, terutama mengenai ketebalan irisan rimpang untuk mempertahankan kandungan minyak atsiri. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa irisan yang terlalu tipis dapat meningkatkan penguapan komponen volatil, sedangkan irisan terlalu tebal dapat memperlambat proses pengeringan. Tahap pengeringan dilakukan pada suhu rendah, yaitu di bawah 60 derajat Celcius untuk rimpang, sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa suhu tinggi dapat mempercepat degradasi gliserol, kurkuminoid, dan senyawa volatil lainnya. Terakhir, hasil rendemen simplisia yang tercantum yaitu jahe sebesar 26,34%, kunyit 45,86%, temulawak 22%, kencur 19,96%, dan temu kunci sebesar 40,37%, konsisten dengan kisaran rendemen rimpang dalam literatur ilmiah yang umumnya berada pada rentang 20 hingga 50%, bergantung jenis tanaman dan kadar air awal. Dengan demikian, keseluruhan prosedur selaras dengan standar ilmiah dan kompendial yang berlaku. Kemudian ada identifikasi mikroskopik. Slide. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama alatnya ada mikroskop, Bunsen, objek glass, dan cover glass. Untuk bahannya ada air, chloral hidrat, dan sampel. Next slide. Untuk langkah kerjanya ada dua, yaitu ada media air dan media chloral hidrat. Untuk media air, yang pertama itu mengambil seujung sampel dan meletakkan sampel pada kaca objek secara menyebar. Yang kedua, menambahkan 2-3 tetes air. Yang ketiga, menutup sampel dengan cover glass. Yang keempat, memastikan semua permukaan sampel terendam dalam cairan dan tidak ditemukan gelembung udara. Yang kelima, membersihkan permukaan cover glass atau pinggiran cover glass apabila ditemukan cairan. Yang terakhir, amati preparat sampel pada mikroskop dengan perbesaran 40 kali sampai 100 kali. Kemudian untuk media chloral hidrat, yang pertama mengambil seujung sampel dan meletakkan sampel pada kaca objek secara menyebar. Yang kedua menambahkan 3-5 tetes chloral hidrat. Yang ketiga memanaskan sampel dengan cara melewatkan kaca objek 3-5 kali di atas api hingga mendidih. Kemudian yang keempat ada menunggu sampel agak mendingin. Yang kelima, menutup sampel dengan cover glass. Yang keenam, memastikan semua permukaan sampel terendam dalam cairan dan tidak ditemukan gelembung udara. Yang ketujuh, membersihkan permukaan cover glass atau pinggiran cover glass apabila ditemukan cairan. Dan amati preparat sampel pada mikroskop dengan perbesaran 40 kali sampai 100 kali. Next slide. Kemudian ada perbandingan prosedur kerja antara kompendial dengan prosedur saat praktikum, di mana kompendial itu pengamatan padi atau amil menggunakan media air ditambah gliserin sesuai dengan FHI 2 tahun 2017. Kemudian untuk
praktikum, pengamatan pati atau amilum hanya menggunakan air saja. Yang kedua, jika preparat ingin dibebaskan dari gelembung udara, panaskan dengan hati-hati di atas api kecil, pembakar mikro hingga udara benar-benar hilang. Pastikan untuk mengganti cairan yang menguap agar udara di bawah kaca penutup terisi penuh oleh cairan. Menurut WHO, Quality Control Available Raw Materials tahun 2011, sedangkan saat praktikum itu ketika preparat terdapat gelembung, maka dibiarkan saja dan tetap dilanjutkan untuk pengamatan mikroskopik. Kemudian yang ketiga, membuang kelebihan cairan dari tepi kaca penutup dengan selembar kertas saring menurut WHO. Kemudian saat praktikum, membuang kelebihan cairan dari tepi kaca penutup menggunakan selembar tisu. Next slide. Untuk selanjutnya yaitu hasil pengamatan dari identifikasi mikroskop. Yang pertama ada kayu bidara laut. Hasil pengamatan yang didapatkan ada 6 fragmen yaitu epidermis, kumpulan sklerida, parenkim korteks, parenkim empulur, berkas pengangkut penebalan tipe tangga, dan sklerenkim. Next. Yang kedua adalah kayu manis, didapatkan 3 fragmen yaitu sklerida, sklerenkim, idioblast berupa sel minyak, dan sklerenkim. Next. Untuk yang simplisia yang ketiga, hasil pengamatan didapatkan amilum, peridem, jaringan gabus, berkas pengangkut penebalan tipe tangga, dan serabut sklerenkim. Next. Untuk yang keempat yaitu serbuk biji jinten hitam, didapatkan hasil pengamatan mikroskop yaitu fragmen epidermis dalam terlihat tangensial, fragmen kulit biji, fragmen palisade tampak tangensial, fragmen lapisan sel berisi hablur berbentuk prisma terlihat tangensial, fragmen endosperm, dan yang terakhir adalah fragmen parenkim di bawah palisade. Next. Untuk simplisia yang terakhir yaitu daun meniran, didapatkan hasil pengamatan epidermis atas dengan kristal kalsium oksalat bentuk roset, epidermis bawah dengan stomata, epidermis atas dengan kristal kalsium oksalat bentuk prisma di palisade, kulit biji tampak tangensial. Next slide. Berdasarkan identifikasi mikroskopik, hasil pengamatan mikroskopik terhadap berbagai simplisia menunjukkan adanya fragmen jaringan yang sesuai dengan karakteristik yang tercantum dalam Farmakop Herbal Indonesia atau maupun Materia Medica Indonesia. Di sini saya akan membahas beberapa simplisia. Yang pertama pada simplisia jahe. Pada simplisia jahe terdapat amilum. Amilum adalah salah satu kandungan karbohidrat utama dalam jahe yang berfungsi sebagai cadangan energi bagi tanaman. Amilum ini bersifat tidak larut di dalam air dingin tetapi akan mengembang dan berubah menjadi massa kental ketika dipanaskan. Oleh karena itu biasanya pengamatan amilum dilakukan pada media air. Selanjutnya, dalam pengamatan daun meniran terdapat satu simplisia yang tidak dapat ditemukan salah satu fragmennya yaitu fragmen epidermis atas dengan kristal kalsium oksalat bentuk prisma di palisade. Tidak ditemukannya fragmen ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah serbuk yang digunakan untuk preparat itu terlalu banyak sehingga antara jaringan itu saling bertumpukan. Terus ketika kita mengamati kalsium oksalat di dalam media kloral hidrat, ketika melakukan pemanasan itu pemanasannya tidak merata sehingga masih ada pigmen-pigmen yang menempel sehingga kristal kalsium oksalat ini tidak terlihat. Next. Bisa lanjut next slide. Mungkin Terima kasih untuk kelompok B1 atas presentasi yang telah disajikan dari teman-teman semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, kepada Gosan dipersilahkan. Baik, atas kesempatannya, terima kasih. Nah, di sini saya mau bertanya, tadi kan kelompok kalian sudah mencantumkan, ini saya mau menanyakan mengenai pembuatan simplisia. Tadi kelompok kalian sudah mencantumkan ukuran-ukuran dari irisan dari setiap bahan yang ada ya. Nah, di sini saya mau tanya, dan di sini saya juga seringkali merasa bingung saat melakukan pembuatan simplisia ini, saat melakukan pengirisan ya. Ukurannya kan beda-beda di sini ya. Nah, di sini saya mau tanya, apakah ada penyebab utama yang menyebabkan rentangnya itu berbeda-beda, walaupun emang cukup mirip ya rentang ukurannya. Apakah ada hal penyebab utamanya sehingga dia itu harus di rentang tersebut saat melakukan pengirisan? Terima kasih. Baik, terima kasih Gosan. Kepada Fitri Hidayatul Wafa dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin menanyakan mengenai identifikasi mikroskopik pada perbandingan prosedur kerja. Di situ tercantum pada kompendia pengamatan pati atau amilum menggunakan media air ditambah gliserin. Akan tetapi pada prosedur praktikum hanya menggunakan air saja. Nah, apabila menggunakan air saja itu sudah bisa teramati, lantas fungsi gliserin di sini untuk apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Wafa atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelompok B1, saya selaku moderator juga ada pertanyaan. Untuk Bapak Ibu dosen juga, sebenarnya kalau di industri bahan alam begitu Pak Bu dan teman-teman semua, itu metode mikroskopis ini masih banyak digunakan enggak ya Pak Bu, terutama pada industri yang besar, karena kan memang untuk mengidentifikasi senyawa kan tidak hanya bisa melihat dari mikroskopisnya saja, tapi bisa melihat dari bahan aktifnya. Bisa digunakan metode-metode modern seperti HPLC atau juga NMR dan sebagainya. Mungkin begitu pertanyaan dari saya. Baik, apakah teman-teman semua ada pertanyaan yang lain? Jika tidak ada, mungkin kelompok B1 bisa langsung menjawab. Baik, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Gosan ya. Mengenai ukuran irisan yang akan dilakukan susut pengeringan. Itu kira-kira penyebab utama kenapa ukuran irisan ini berbeda itu apa? Seperti itu ya. Jadi seperti yang kita tahu itu, setiap bahan yang kita gunakan pasti perbedaan sifat fisik dari bahan yang kita gunakan itu tentu dari anatominya, bentuk anatomi bahannya itu tidak seragam. Tentunya kita terkadang sulit untuk memotong, kadang bahan yang kita potong itu kadang tipis atau kadang tebal. Tentunya ini merupakan human error ya, atau kesalahan praktikan atau kurangnya apa ya, teknisi yang benar dari praktikan dalam perajangan bahan. Jadi termasuk juga dari masing-masing jenis rimpang yang kita gunakan pada saat itu juga terdapat perbedaan bahan aktifnya dan senyawa volatil, sehingga tiap jenis rimpang yang kita gunakan yang berbeda itu ukuran perajangannya sudah pasti berbeda. Lalu ya menurut saya penyebab utamanya yaitu teknik perajangan sebenarnya. Dari praktikan yang terkadang salah dan itu tentunya mempengaruhi hasil susut pengeringannya. Seperti itu. Apakah mengerti Mas Gosan? Berarti kalau semisal berbeda-beda itu ada faktor skill issue ya berarti. Cuman kalau semisal kayak di berbeda ukuran yang di komedial itu, apakah faktornya karena perbedaan kadar dari senyawa esensialnya itu atau bagaimana?
Iya, kemungkinan besar karena sifat fisik yang dimiliki dari bahan yang kita gunakan juga termasuk mempengaruhi hasil dari sudut pengeringan dan juga dari kadar air dan juga senyawa yang ada pada bahan yang kita gunakan tentunya berbeda-beda tergantung dari sifat fisik atau anatomi yang terlihat, seperti itu. Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Alzer. Saya Bagas Aryoga dengan NIM akhir 046. Jadi pertanyaan dari Alzer adalah apakah metode identifikasi mikroskopis masih digunakan dalam industri bahan alam modern? Jawabannya adalah masih, karena yang pertama itu identifikasi mikroskopik itu kan prinsipnya adalah digunakan untuk melihat fragmen spesifik yang dari tiap simplisia kan. Nah, identifikasi mikroskopik ini efisien dan juga murah. Jadi bahan yang digunakan itu tidak terlalu banyak dan alat yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Lalu juga bisa juga digunakan untuk membedakan simplisia yang mirip secara kasat mata. Lalu identifikasi mikroskopik itu juga bisa mencegah adulterasi atau pemalsuan serta juga sebagai persyaratan regulasi seperti yang ada di Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Apakah dapat menjawab? Izin menambahkan, saya Fajar Ismoyo dengan NIM 010. Izin menambahkan untuk produksi sendiri, saya tanya kepada Kating juga yang pernah magang di industri bahan alam di Sidomuncul, itu katanya identifikasi mikroskopik itu nggak ada, sudah memakai kadar semua. Terus saya tanya juga itu, apakah ada alat kayak mikroskopnya gitu, katanya nggak ada lah. Mungkin ada beberapa industri yang mungkin masih memakai atau mungkin itu memakainya identifikasi mikroskopiknya itu yang bahan-bahan alamnya itu impor gitu. Jadi biar tidak ada pemalsuan bahannya. Kalau misal mungkin yang ini yang magang di Sidomuncul mungkin itu produksi sendiri jadi nggak ada pemalsuan gitu aja sih tambahan dari saya. Baik, terima kasih Mas Ismoyo atas tambahannya. Mungkin bisa dilanjut dengan jawaban pertanyaan dari Mbak Wafa. Teman-teman bisa. Pak, pertanyaan tadi kan Kak, fungsi gliserin bila hanya air saja pati sudah dapat diidentifikasi. Nah, sebenarnya air saja bisa, namun gliserin di sini itu memiliki fungsi untuk meningkatkan kejernihan dan kontras indeks bias gliserin itu lebih tinggi dari air sehingga struktur pati itu dapat terlihat dengan jelas. Apakah sudah menjawab, Bapak? Berarti fungsinya gliserin itu cuma bantu biar lebih jelas gitu aja ya, nggak ada kayak fungsi-fungsi lain yang nggak bisa diberikan oleh air gitu. Iya, betul. Mungkin kalau pakai air kan di mikroskop itu agak kurang jelas ya kalau ngelihat pati. Nah, kalau ditambah gliserin itu nanti bisa lebih jelas lagi gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Karena keterbatasan waktu, mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu dosen. Saya akan menambahkan apa yang tadi sudah dijawab oleh kelompok B1 begitu ya, kaitannya dengan tanyanya sangat bagus begitu. Kaitannya dengan kenapa ukuran pembuatan simplisia dalam bentuk rimpang itu ketebalannya berbeda-beda begitu. Tadi di latar belakang sudah disampaikan begitu bahwa dari hasil apa tadi saudara ya referensi ya
atau literatur yang sudah saudara pelajari, ternyata ketebalan dari rimpang kencur, jahe, dan sebagainya itu memiliki tentunya ukuran yang berbeda. Saya ingin bertanya juga pada kelompok W1 ini, apakah Anda mendapatkan ukuran tadi berbasis dari protokol yang digunakan pada kegiatan pembelajaran ini atau praktikum ini, atau Anda mencari referensi sendiri? Ya, dari referensi yang saudara cari, atau memang kemarin pada saat di metode pembuatan irisan ini sudah ada reasoningnya atau alasannya begitu, atau sudah datanya begitu? Permisi Prof, izin menjawab. Kebetulan dari teman Simplisia itu patokan dari ukuran perajangan itu teman Simplisia saya melihat dari prosedur. Oh, sudah dari prosedurnya ya. Betul, kalau itu dari prosedurnya tentu tadi jawaban saudara sudah benar begitu ya. Jadi tentu ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari bahan Simplicia yang ada. Bahan Simplicia saudara kan bahan Simplicia segar ya. Jadi yang tentu nanti tujuannya akan dibuat Simplicia kering yang harus di oven dengan suhu yang tadi ada karakterisasinya juga begitu ya. Kalau yang keras, yang cukup tebal, tentu suhunya lebih tinggi dari misalnya 50 tapi kurang dari 60 misalnya. Tapi kalau yang daun atau mungkin juga yang bagian bunga dan sebagainya tadi berapa? Tentu di bawah 40 begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi dituliskan sudah ada di dalam prosedur, sebetulnya Anda juga bisa menambahkan lagi, Anda bisa mencari referensi begitu ya. Ini Prof. Maman dalam waktu singkat juga bisa menemukan begitu. Contohnya ya misalnya Simplicia alpinia galanga begitu ya, ketika diiris dengan ketebalan 2, 4, 6, 8 mm, bagaimana ketika dikeringkan sampai kadar airnya kurang 10%, kadar minyak atsirinya berapa? Ternyata itu juga tidak sepenuhnya benar adanya. Katanya kalau tadi terlalu tipis nanti menguap begitu ya. Tapi ternyata ini justru malah yang tebal, takutnya tidak menguap minyak atsirnya, malah justru pada saat ditetapkan kadar minyak atsirinya itu tentu di situ lebih kecil. Ini data dari penelitian seseorang gitu. Jadi memang jawaban saudara tadi sudah betul, tergantung karakteristik dari bahan tentunya Simplicia atau juga bahan segar yang digunakan begitu ya. Jadi tadi ada yang bingung ini harus berapa begitu ya, tetapi memang itu relatif. Apakah nanti di industri juga akan ada ukuran slashing? Saya pikir kalau di industri malah sudah ada mesin yang menggunakan ukuran slashingnya itu sudah bisa di setting begitu ya, sehingga harapannya tentu berdasarkan dari pengalaman dan juga hasil penelitian, karena kalau di setiap industri pasti ada divisi riset dan development-nya begitu ya. Itu yang tadi kaitannya dengan ukuran itu sangat ditentukan oleh tentunya bahan baku yang digunakan, karena semakin tebal pun ternyata juga yang takut menguap malah justru malah kadar minyak atsirinya bisa lebih rendah. Ini ada penelitian yang saya baca juga ya, yang tentu hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan keterulangan yang menurut saya cukup valid datanya begitu ya. Dan juga tadi jawaban yang kedua ini ya, saudara Bagas dan juga Ismoyo ini jawabannya agak kontradiksi ya, benar ya. Kalau Bagas tadi menyampaikan apa tadi, dalam rangka untuk memastikan bahwa Simplicia yang digunakan itu memang benar adanya ya, sesuai dengan spesifikasinya. Dan yang kedua, menghindari terjadinya apa? Alat sederhana tapi bisa digunakan untuk bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, hanya berbasis pada karakteristik fragmen yang apa dimiliki oleh Simplicia yang dimaksud begitu. Karena Tuhan menciptakan makhluknya, pasti setiap makhluk yang diciptakan Tuhan punya karakteristik, baik itu morfologi maupun apalagi anatominya begitu. Ya, Prof. Maman dulu pernah jadi saksi sejarah begitu, mahasiswa maaf ini ya di kampus B
yang ketahuan merokok ngasap ganja, ada puntungnya. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita periksa mikroskopis ya. Hanya melihat sistolit saja kita bisa memastikan bahwa yang diisap mahasiswa di kampus B tadi itu ya, tapi bukan farmasi pasti, itu adalah ganja. Jadi memang dengan cara yang sangat spesifik, dengan cepat begitu kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata ini adalah dari cannabis sativa folium, seperti itu ya. Jadi bisa digunakan dengan sangat cepat dan juga bisa akurat karena fragmen-fragmen itu adalah spesifik. Tapi kalau tadi jawabannya Ismoyo ini, kalau di industri besar tidak digunakan, ya menurut saya memang karena produknya mungkin ya, bahan bakunya dihasilkan dari divisi botanical garden-nya atau dari ininya mungkin tidak perlu. Tapi kalau saudara tahu, kalau sediaannya itu dalam bentuk serbuk kira-kira yang kita beli gitu, apakah juga harus menggunakan langsung analisis tadi ada TLC, densitometri, HPLC mungkin nomor 2. Karena industri tidak semuanya punya itu ya. Jadi tentu jawaban tadi saling melengkapi ya. Kalau industri yang sudah maju mungkin memang tidak harus, tetapi kalau bahan bakunya Simplicia yang dibeli misalnya, walaupun ada COE pasti kita harus melakukan pemeriksaan ulang gitu ya. Gliserin tadi betul ya jawabannya ya, untuk bisa apa namanya tadi, benar ya Nur Zainab, untuk bisa menjelaskan atau juga memperjelas pemeriksaan amilum pada saat kita periksa dengan mikroskop gitu ya, benar? Halo, tadi yang menjawab siapa kelompok 1B? Phil Atau B1 ya. Ya, jawabannya apa tadi? Untuk memperjelas pemeriksaan fragmen amilum gitu ya. G, Prof. Iya, benar, Prof. Oke, baik ya. Jadi air sebetulnya sudah cukup jelas ya sebetulnya. Tapi kalau ingin memperjelas, biasanya kalau kita ingin memperjelas dengan menggunakan gliserin, sebetulnya apa sih yang mau dilihat? Selain bentuk, apalagi bagian-bagian amilum? Bagian-bagian amilum itu apa? Tadi kan cadangan makanan. Cadangan makanan kan dibuat secara bertahap ya, begitu. Makanya ada titik pembuatan amilum itu dalam proses metabolisme, itu apa namanya? Titik pembuatan amilum. Ada hilusnya begitu ya, benar ya? Ada titik hilusnya di sana. Jadi kalau pakai gliserin nanti tentu akan bisa tahu titik hilusnya itu retakan atau merupakan titik saja. Dan yang berikutnya apa lagi? Selain ada bentuk, ada ada apa? Ada lamelanya ya. Jadi tentunya lapisan-lapisan pembentuknya itu akan jauh lebih mudah teramati misalnya. Pada solanum misalnya kan tentu akan kelihatan ada yang bentuk center ya, titik hilusnya, ada juga yang eksentris dan juga lamelanya juga cukup jelas begitu ya. Jadi ada rasanya B1 ini juga sudah cukup baik untuk mempersiapkan ininya ya, dan juga jawaban-jawabannya. Saya rasa dari saya cukup, hanya saja yang industri tentu tolong dibedakan ya, Saudara Ismoyo, karena salah satu yang saudara sebutkan ini adalah sudah industri yang modern. Tapi pemeriksaan mikroskopis walaupun kelihatannya sangat terbelakang, tapi justru ada sisi efisien, efektif, dan kos biayanya sangat murah. Pengalaman tadi yang saya sebutkan, itu salah satu bukti nyata mikroskopis itu bisa langsung mengidentifikasi sebetulnya fragmen yang sangat spesifik hanya dimiliki oleh tentunya Simplicia tertentu itu ya, sehingga dengan sangat tegas, sangat jelas kita bisa memastikan apakah itu Simplicia A, Simplicia B, atau mungkin tadi seperti saudara Bagas ada pemalsuan, kita bisa ketahui juga dari awal, karena Simplicia yang kita gunakan tentu harus benar adanya. Ya gitu ya, tambahan dari saya, Bu. Ini monggo kalau ada tambahan dari dosen lain begitu. Terima kasih. Misalnya sudah cukup
Baik, dari Bapak Ibu dosen apakah tidak ada tambahan lagi? Mungkin bisa diakhiri ya, Prof. Baik, Monggo. terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua, baik dari kelompok B1 dan teman-teman kelas B yang sudah memperhatikan. Terima kasih juga dengan Prof. Maman karena ilmunya yang telah diberikan. Cukup sekian dari saya selaku moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wal qaulun ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dilanjut ya, kelompok berikutnya, kelompok B4 ya. Baik, Ibu, saya izin share screen ya, Ibu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, selamat siang kepada para seluruh dosen dari mata kuliah farmakognosi praktikum dan juga teman-teman kelas B yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sinika Bagaskara Ramsali selaku moderator dari kelompok B4. Kali ini kelompok B4 akan mempresentasikan mengenai penetapan kadar sari larut etanol. Kepada kelompok B, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih atas pembukaannya oleh moderator Sinika. Izin saya ambil alih. Di sini kelompok B4 akan mempresentasikan tentang penetapan kadar sari larut etanol dengan dosen pembimbing Ibu Ida Kusumawati dengan anggota kelompok sebagai berikut. Next. Nah, tujuan praktikum penetapan kadar sari larut etanol ini yaitu yang pertama, mengetahui dan menentukan presentase komponen atau senyawa dalam simplisia yang terekstraksi oleh pelarut etanol. Sedangkan yang kedua, membandingkan hasil kadar sari larut etanol yang didapatkan dengan Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017. Next. Selanjutnya Baik. akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya untuk alat yang digunakan itu ada timbangan analitik, lab Buerler 250 ml, pipet volume 20 ml, corong kaca, cawan penguap, water bath sonikator, oven, desikator, penjepit stainless steel. Lalu untuk bahannya sendiri ada serbuk simplisia kencur 15 gram, etanol 200 ml, kertas saring, serta aluminium foil. Baik, selanjutnya adalah langkah kerja yang kita lakukan. Yang pertama adalah menyiapkan cawan penguap yang sudah dibobot konstankan sebanyak 2 buah. Selanjutnya menimbang masing-masing cawan penguap. Selanjutnya menimbang sampel sebanyak 5 gram untuk masing-masing cawan. Selanjutnya memasukkan sampel ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 100 ml etanol lalu ditutup. Setelah ditutup, Erlenmeyer berisi sampel diletakkan pada ultrasonikator. Selanjutnya, dilakukan ekstraksi selama 2 kali 5 menit dengan jeda 2 menit. Kemudian selanjutnya menyaring ekstrak dan mengambil 20 ml ke cawan dengan pipet volume. Selanjutnya meletakkan cawan pada oven suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit. Next. Kemudian memasukkan cawan ke desikator selama 15 menit. Menimbang cawan penguap berisi sampel. Memasukkan cawan penguap berisi sampel ke desikator lagi selama 15 menit. Kemudian yang terakhir, mengeluarkan cawan penguap dan menimbang cawan penguap lagi. Nah, bila belum konstan, dapat dilanjutkan pemanasan pada oven selama 15 menit dan pendinginan
pendinginan di desikator selama 15 menit hingga didapatkan bobot konstan. Selanjutnya adalah langkah kerja yang tidak sesuai dengan kompendial. Pada kompendial yang kami acu, yaitu Farmakopoeia Herbal Indonesia 2, halaman 528, pada lampiran penetapan kadar sari larut etanol nomor 92. Di sini proses ekstraksi yang seharusnya itu menggunakan metode macerasi, yaitu dengan merendam sampel kering dengan etanol. Nah, direndamnya selama 24 jam dengan bantuan pengocokan manual selama 6 jam pertama. Akan tetapi pada prosedur kerja, karena tidak memungkinkan ya jika dilakukan prosedur selama 24 jam, maka di sini dilakukan optimasi yaitu dengan ekstraksi dengan bantuan metode sanitasi, yaitu dengan bantuan alat ultrasanitator. Pada prosedur ini digunakan kemarin yaitu dengan frekuensi 40 kHz dan dilakukan selama 2 kali 5 menit dengan jeda 2 menit. Nah, di sini landasan dari optimasi ini adalah metode sanitasi nantinya akan membantu dengan mempercepat kerusakan dinding sel sampel secara mekanis melalui efek kapitasi. Nah, ini kami kutip dari salah satu artikel atau salah satu literatur yang dilakukan oleh Indrawati dan et al. Pada tahun 2018, yaitu metode sanitasi di sini membantu mempercepat proses dengan membentuk gelembung kavitasi di area dinding sampel sel, dinding sel sampel. Nah, sehingga efek kavitasi ini akan memberikan damage kepada dinding sel sampel sehingga menyebabkan pecahnya dinding sel sampel dan proses ekstraksi dapat berlangsung dengan lebih cepat. Akan tetapi di sini memang untuk secara teori sudah ada seperti itu, tapi untuk waktu yang digunakan yaitu 2 kali 5 menit dan juga 2 menit, sayangnya kami mohon maaf sekali Bapak Ibu tidak dapat menemukan literatur yang dengan eksplisit menyebutkan 2 kali 5 menit dan juga 2 menit. Begitu. Next. Baik, untuk hasil pengujian di sini pada kelompok B1 dengan sampel Cynthia jahe, di sini pada penembakan cawan penguap yaitu cawan penguap pertama dengan berat 89,6260 gram, yang kedua dengan 96,2154 gram. Kemudian dilakukan proses ekstraksi sesuai dengan prosedur yaitu 2 dikali 5 menit dengan jeda 2 menit dan didapatkan untuk berat konstannya yaitu kedua cawan hasilnya adalah konstan dengan hasil akhir yaitu berat 1 untuk cawan 1 adalah 89,7573 gram dan berat 2 itu 89,7573 gram. Untuk yang cawan kedua adalah 96,3271 gram dan untuk yang berat kedua adalah 96,3170 gram. Dari hasil yang didapatkan dilakukan perhitungan sebagai berikut, yaitu dengan perhitungan kadar etanol persen KSLE, yaitu dengan menghitung berat cawan berisi ekstrak dikurangi dengan berat cawan kosong dibagi dengan berat Cynthia dikali 100 dibagi 20 dari 100%. Untuk nilai 100 ini adalah untuk nilai 20 ini adalah didapatkan dari pada prosedur itu diambil 20 mili hasil ekstraksi, maka dari itu perhitungannya adalah 20 di bagian penyebut ini, sehingga didapatkan untuk yang B1 adalah rata-ratanya yaitu 11,87% kadar sari larut etanol. Dan juga dari syaratnya, sebelumnya, jadi syaratnya pada monografi jahe yaitu tidak kurang dari 5,7%, sehingga untuk sampel Cynthia jahe ini dikatakan memenuhi syarat pada Farmakopoeia Herbal Indonesia edisi 2. Baik, selanjutnya untuk hasil pengujian B2, yaitu Cynthia kunyit. Boleh slide sebelumnya. Boleh tolong slide selanjutnya. Untuk penimbangan cawan penguap ini, yang cawan 1 itu beratnya 82,0041 gram, lalu untuk cawan kedua itu 84,0860 gram,
sampel. Berat sampel untuk bahan pertama ini 5,0016 gram dan bahan kedua 5,0029 gram. Lalu untuk proses ekstraksi yang pertama ini 13,47, waktu selesainya 13,51. Lalu untuk ekstraksi yang mulainya 13,55, waktu selesainya 14,01. Untuk berat konstannya cawan 1 82,075, untuk berat keduanya 82,076. Jadi beratnya konstan. Lalu untuk yang cawan kedua 84,1241, untuk berat keduanya 84,1249. Jadi beratnya baik. Jadi setelah dilakukan perhitungan kadar sari larut etanol, didapatkan replikasi sebesar 17,02%. Untuk replikasi yang kedua yaitu 16,48%. Lalu untuk hasil rata-ratanya yaitu 16,75%. Lalu untuk pengujian B2 ini didapatkan syarat tidak kurang dari 11,4% dengan kesimpulan memenuhi syarat. Next. Lalu selanjutnya ada hasil pengujian untuk kelompok D3 dengan simplisia temulawak. Jadi dilakukan penimbangan cawan penguap, lalu penimbangan berat sampel dan juga proses ekstraksi. Lalu didapatkan lalu cawan kembali ditimbang hingga mendapatkan berat konstannya. Namun di sini kedua cawan itu belum mencapai berat yang konstan. Boleh di next. Dari data yang didapatkan, dilakukan perhitungan kadar sari larut etanol, dan didapatkan pada cawan penguap 1 itu sebesar 7,56%, dan untuk cawan yang kedua itu sebesar 8,92%. Lalu dari situ dihitung rata-ratanya dan didapatkan sebesar 8,24%. Dengan demikian, hasil pengujian kelompok D3 ini memenuhi syarat, yaitu dengan syaratnya tidak kurang dari 3,6% untuk uji kadar sari larut etanol dari simplisia temulawak. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya setelah dilakukan perhitungan kadar sari larut etanol, didapatkan replikasi 1 sebesar 7,16%, untuk replikasi kedua sebesar 7,34%, dan dihasilkan rata-rata sebesar 7,25%. Dari hasil pengujian diketahui bahwa hasil pengujian kelompok B4 itu memenuhi syarat, yaitu syaratnya tidak kurang dari 4,6% untuk uji kadar sari larut dari tanaman kencur. Selanjutnya, untuk hasil pengujian B5, berikut adalah data-data yang didapatkan dari saat praktikum. Next. Bisa tolong di next. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan replikasi 1 untuk persen kadar sari larut etanol adalah 12,31%, untuk replikasi 2 adalah 12,22%, dan rata-ratanya adalah 12,27%. Dari hasil pengujian diketahui bahwa hasil pengujian untuk kelompok B5 memenuhi syarat, yaitu syaratnya tidak kurang dari 9,0% untuk uji kadar sari larut dari simplisia temu kunci. Baik, jadi kadar sari etanol ini merupakan salah satu parameter spesifik karena dalam penerapan kadar sari etanol ini dilakukan untuk mengetahui senyawa kimia dalam simplisia terkait, sehingga nantinya diketahui senyawa kimia yang memiliki efek farmakologi. Kadar sari larut mengikuti prinsip like dissolve like, yaitu kondisi saat suatu solid akan larut dalam solvent yang kepolarannya mirip. Lalu pada praktikum ini, pelarut yang digunakan adalah etanol, dan beberapa senyawa yang terlarut dalam solvent etanol adalah minyak atsiri, terpenoid, senyawa fenolik, dan flavonoid. Pada HFAI 2017, penggunaan kurang lebih 5 gram serbuk simplisia dan 100 ml etanol PEG lebih besar dari 96% dianggap ideal untuk memastikan senyawa larut etanol
terekstraksi secara optimal. Pada praktikum, ketentuan ini telah diikuti dan bahkan ditambah dengan metode sonikasi 40 kZ pada 35 derajat Celcius untuk mempercepat proses ekstraksi. Metode sonikasi bekerja dengan mempercepat pemecahan dinding sel sehingga zat-zat yang terkandung dapat diekstraksi oleh pelarut lebih cepat. Hasil menunjukkan bahwa seluruh kelompok memenuhi syarat yang ada di HFAI 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi praktikum sudah sesuai standar HFAI 2017, seperti berat sampel cukup, volume pelarut memadai, dan air laminar ditutup dengan baik sehingga etanol tidak menguap. Hal ini juga menunjukkan bahwa prosedur telah dijalankan dengan konsisten sehingga proses ekstraksi berlangsung optimal dan nilai rendemen berada pada kisaran yang dipersyaratkan. Baik, terima kasih atas prestasi yang telah diberikan oleh kelompok B4. Setelah ini, kelompok B4 akan membuka sesi tanya-jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Bisa dipersilakan untuk melakukan raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, kepada Aulia Nur Sahira, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, tadi telah dijelaskan bahwa pada praktikum konsentrasi etanol yang digunakan sekitar 95%. Nah, itu apakah konsentrasi etanol tersebut berpengaruh besar dan bagaimana pengaruhnya pada hasil yang diperoleh secara optimal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih oleh Sahira atas pertanyaannya. Untuk jawabannya akan disimpan terlebih dahulu oleh kelompok B4. Selanjutnya, pertanyaan oleh Muhammad Nur Fajar Ismoyo, dipersilakan. Baik, saya untuk apakah makin lama itu digunakan metode itu, apakah hasil ekstraksinya akan makin banyak dan kenapa harus pakai jeda? Itu aja sih. Terima kasih. Untuk Muhammad Nur Fajar Ismoyo, apakah bisa diulangi pertanyaannya karena tadi suaranya agak putus-putus. Iya, metodonifikasinya sendiri itu apakah kalau digunakan metode itu dengan lebih lama itu ekstraksinya akan apakah bakalan makin banyak jumlah ekstraksinya dan mengapa ada jeda 2 menit, itu aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Muhammad Nur Fajar Ismoyo. Kepada teman-teman kelas B yang lain, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Boleh untuk melakukan raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, kepada kelompok B dipersilakan untuk kepada kelompok B4 dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, mohon izin sebelumnya Saya izin menjawab pertanyaan dari Aulia.
Jadi tadi ditanyakan apakah kadar dari etanol itu tadi memengaruhi. Jadi kalau etanol pelarut yang digunakan itu konsentrasinya lebih rendah dari 96%, maka hasilnya pada larut etanol itu bisa lebih rendah dibandingkan dengan etanol 96%. Karena akan ada senyawa-senyawa yang ikut larut pada air dalam pelarut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya pada kelompok B4. Apakah kelompok B4 akan menjawab pertanyaan dari saudara Nur Fajar Ismoyo atau ingin disimpan terlebih dahulu? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ismail. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Ismail. Apakah suaranya terdengar? Terdengar tapi mendam, tapi masih bisa terdengar. Kalau seperti ini terdengar? Terdengar. Terdengar. Baik. Jadi, ya terima kasih pertanyaannya mengenai apakah jika dilakukan sonikasi dengan lebih lama akan lebih banyak mendapatkan kadar sari yang larut etanol. Nah, di sini sama dari artikel atau literatur yang kami gunakan di bagian prosedur yang diakses dengan kompendial, yaitu dari artikel Indrawati et al. 2018. Di sini ada pengujian di mana dilakukan dengan kondisi jumlah sampel dan pelarut yang sama, namun yang dibedakan adalah waktunya. Di sini waktu yang digunakan adalah 15, 30, 45, 60, 75, dan 90 menit. Nah, dari artikel yang kami gunakan ini, memang benar jika dilakukan sonikasi dengan lebih lama, kadarnya itu akan meningkat. Tetapi pada satu titik itu akan terjadi peningkatan yang tidak signifikan atau sudah mencapai kondisi jenuh larutan, sehingga kadar yang sudah diekstrak itu sudah tidak ada lagi. Jadi apakah waktu ekstraksi ini semakin lama semakin baik? Bisa jadi. Tapi jika sudah ada peningkatan yang kurang signifikan, maka bisa diberhentikan pada menit itu. Ya, seperti itu. Itu untuk yang semakin lama. Untuk yang bagian jeda akan dijawab oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada kelompok B4. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat raise hand ataupun mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen, kami persilakan. Ada yang belum terjawab tadi ya? Ada yang mau menjawab untuk yang pertanyaan belum terjawab tadi?
Bagaimana? Nanti jadi molor ini selesainya. Baik, saya izin mencoba menjawab, Bu. Tadi kan yang belum terjawab itu kenapa diberi jeda. Kan tadi sonikasi itu menghasilkan gelombang ultrasonik yang menyebabkan adanya kavitasi. Nah, kavitasi tadi itu juga menyebabkan panas. Jadi jika sonikasi itu dilakukan terus-menerus tanpa jeda, suhu ekstraknya itu naik terlalu tinggi. Sedangkan pelarut yang kita gunakan tuh etanol yang mudah menguap. Jadi dilakukan jeda agar pelarutnya tidak mudah menguap juga dan lebih stabil. Terima kasih. Oke. Baik, ini untuk yang kadar sari larut ya. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Prof. Maman tadi ya. Metode yang Anda kerjakan ini sama sekali berbeda dengan yang ada di FHI, gitu ya. Jadi tentunya hasilnya juga akan berbeda. Sehingga tentunya tidak tepat ketika harus melihat persyaratan yang ada di FHI kalau metode itu berbeda. Ya, itu yang tadi disampaikan Prof. Maman gitu ya. Jadi ultrasonik itu adalah salah satu metode ekstraksi yang dipercepat. Ya, dipercepat ya. Cuman memang harus ada optimasi, misalnya kalau di maserasi itu 24 jam itu akan setara dengan berapa lama ultrasoniknya. Itu harus optimasi gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian di situ 24 akan sama dengan 2 kali 5 menit gitu. Belum tentu sama dan itu harus ada proses optimasi. Kalau tidak ada proses optimasi, hasilnya tentu tidak bisa diperbandingkan. Sehingga tidak bisa menggunakan persyaratan yang ada di FHI, gitu ya. Karena yang harus Anda pahami, kontrol kualitas itu metodenya harus tetap. Tidak bisa diubah-ubah. Karena harus memutuskan ini memenuhi syarat atau tidak. Ya, tidak bisa metodenya setiap saat berubah-berubah gitu ya. Cuman tadi kan memang praktikumnya cuman 200 menit gitu ya. Tentu supaya kalian bisa menyelesaikan ya ada perubahan. Cuman itu yang harus digarisbawahi bahwa metode kontrol kualitas itu tidak bisa metodenya diubah. Tapi prerequisite-nya sama gitu ya. Kemudian tadi ditanyakan jeda ya. 2 kali 5 menit gitu. Terus semakin lama semakin baik. Semakin lama ini maksudnya apakah kemudian misalnya langsung 30 menit gitu. Tidak usah 2 kali 5 menit atau 6 kali 5 menit gitu ya. Tadi temanmu sudah menyampaikan bahwa itu adalah gelombang ultrasonik. Di mana kalau lebih dari 10 menit ya untuk ultrasonik skala lab ya. Lebih dari 10 menit maka yang ada senyawanya yang rusak gitu. Tidak hanya karena panas yang ditimbulkan oleh gelombang ultrasonik, tapi gelombang itu sendiri juga akan merusak senyawanya. Sehingga kenapa kemudian dibuat 2 kali 5 menit gitu ya, supaya nggak rusak senyawanya. Jeda itu tadi, kalau Anda ultrasonik 30 menit langsung, pasti bisa meledak itu. Karena pelarutnya pelarut organik. Ya, jadi memang
metode dipercepat itu baik microwave maupun ultrasonik itu nggak bisa lama. Dan memang dibuat itu dipercepat dengan gelombang gitu ya. Kalau microwave malah hitungannya detik kan. Jadi memang harus dijeda untuk menghindari rusaknya senyawa. Kemudian tadi ada temanmu mengatakan perbedaan konsentrasi pelarut gitu ya. Metode aslinya menggunakan etanol 96%. Dan itu nggak boleh dirubah gitu ya. Seperti yang saya bilang, metode untuk kontrol kualitas itu nggak boleh dirubah-rubah gitu ya. Jadi memang itu metodenya dan berapa hasilnya. Nah, yang saya garis bawahi tadi dari jawaban itu adalah seolah-olah misalnya pelarut etanol 70% itu airnya berdiri sendiri, etanolnya berdiri sendiri. Tidak seperti itu ya. Jadi ya etanol dicampur air etanol 70% ya etanol 70%, bukan di situ air sendiri, etanol 96 sendiri, nggak begitu. Karena tadi yang ditulis di pembahasan sepertinya seperti itu gitu ya. Apa yang tertarik pada 96% like di soft like gitu, itu mungkin kurang tepat menuliskannya. Apakah kalau kemudian 96% itu polar, kemudian yang non polar nggak terambil gitu, nggak terekstraksi. Jadi tolong dipahami betul like di soft like itu seperti apa ya. Etanol, metanol itu adalah whole extraction atau pelarut yang bisa menarik baik non polar maupun polar. Makanya kenapa digunakan itu. Titik kritis pada metode ini adalah pada proses ekstraksinya. Kalau pada FAI itu hanya dituliskan 18 atau 24 jam ya. 6 jam pertama diaduk ya, dikocok atau diaduk itu. Nah, kalau Anda berbeda cara ngaduknya ya akan beda hasilnya. Jadi metode itu masih belum bisa membuat dengan jelas gitu ya, dikocok seperti apa, 6 jam itu seperti apa, sesekali itu seperti apa gitu. Karena itu akan menghasilkan ekstrak yang berbeda. Kalau yang ada di USP gitu ya, yang ada di USP itu yang hot extraction itu dia menggunakan reflux 1 jam. Jadi jelas hasilnya. Ya kalau di FHI itu memang masih akan berbeda-beda karena tadi yang satunya ngocok terus 6 jam gitu ya, atau dia menggunakan shaker, yang satunya cuman sesekali gitu. Nah, itu hasilnya beda. Ya. Jadi kalau yang di USP memang jelas gitu ya, yang hot extraction dia menggunakan prosedurnya adalah reflux selama 1 jam. Jadi pasti akan sama. Ya, itu beberapa titik kritis untuk metode ini. Begitu masukan dari saya. Masih ada pertanyaan? Silakan moderator. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Atau mungkin dari Bapak Ibu dosen lain, apakah ada tambahan? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Saya izin untuk menutup Ibu. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelas B atas partisipasinya dan kepada Bapak Ibu dosen atas tambahan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada kelompok B4 yang telah mempresentasikan ini dengan baik. Mungkin cukup sekian untuk presentasi kadar selur etanol kelompok 4B pada praktikum farmakologi ini. Saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, apakah bisa dilanjutkan? Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Oke, baik. Kelompok terakhir, silakan
mulai presentasi. Untuk yang lain, walaupun ini terakhir, tapi kesempatan Anda untuk mendapatkan nilai diskusi masih sangat terbuka ya, terutama tadi yang belum pernah mengajukan pertanyaan. Baik, silakan dimulai moderatornya. Saya serahkan pada moderator. Siapa moderatornya? Baik, sebelumnya apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, ya Ya. terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya Yang izin terhormat Bapak Ibu. karena ya. Baik, Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan teman-teman kelas B, perkenalkan saya Bagas Aryoga dengan 3 digit NIM terakhir 046 yang bertugas sebagai moderator pada sore hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, bagi kelompok yang bertugas, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini kami kelompok B5 akan mempresentasikan dari pembuatan amilum dan minyak kelapa. Berikut adalah nama anggota kami dan dosen pembimbing kami, Bu Neni. Next slide. Nah, tujuan praktikum ini sendiri dari pembuatan amilum adalah mampu membuat amilum atau pati skala laboratorium, kemudian mampu melaksanakan kontrol kualitas secara organoleptis dan mikroskopis, kemudian mampu menganalisis hasil pengujian secara sistematis sesuai kaidah ilmiah dan standar kompendial yang berlaku. Kemudian, tujuan dari pembuatan minyak kelapa adalah mampu membuat minyak kelapa skala laboratorium menggunakan metode ekstraksi, cara panas, dan cara dingin. Kemudian, mampu melakukan kontrol kualitas secara organoleptis, kemudian mampu menganalisis hasil pengujian secara sistematis sesuai kaidah ilmiah dan standar kompendial yang berlaku. Next slide. Kemudian adalah pembuatan amilum. Next slide. Baik, untuk selanjutnya pembuatan amilum, kita lihat terlebih dahulu untuk penggunaan bahan dan alat-alatnya. Di sini untuk alat yang digunakan, mulai dari baskom, kain saring, pisau, talenan, cawan petri, oven, glass breaker 500 ml, ada timbangan, blender untuk menghaluskan, dan spatula. Untuk bahan-bahannya ada air suling 1500 ml, lalu ada bahan bakunya plus minus 300 gram, untuk kelompok 5 sendiri menggunakan Garut, tetapi karena ini untuk keseluruhan kelas, ada yang menggunakan kentang, singkong, ketela, dan juga jagung. Selanjutnya. Kemudian adalah prosedur pembuatan amilum. Yang pertama itu adalah pencucian dan pengupasan. Di sini kelompok 5 menggunakan Garut. Kemudian yang kedua adalah penimbangan bahan kurang lebih 300 gram. Realisasi dari kelompok kami adalah 251,3 gram. Kemudian adalah penghalusan bahan dengan penambahan kurang lebih 500 ml air yang menggunakan blender selama 2 menit. Kemudian adalah proses pemerasan dari bahan yang sudah dihaluskan tadi menggunakan kain saring. Kemudian yang kelima adalah mengendapkan larutan pati itu selama 30 menit. Nah, kemudian adalah pembuangan dari air yang tadi sebelumnya diendapkan, kemudian dicuci dengan air baru. Kemudian yang ketujuh adalah penambahan air sebanyak 500 ml, dilanjutkan proses pengendapan kedua itu selama 20 menit. Kemudian adalah proses pencucian endapan kedua dan penambahan air sebanyak 500 ml. Nah, di sini adalah proses pengendapan ketiga selama 20 menit, di mana air tersebut sudah terlihat jernih dan endapan amilum sudah terlihat. Kemudian air tersebut dibuang dan melakukan penyaringan. Diambil beberapa dari hasil penyaringan itu untuk diperiksa di mikroskop. Kemudian amilum tersebut dikeringkan di oven dengan suhu kurang lebih 30 derajat Celcius dan dimasukkan ke desikator. Kemudian setelah itu menimbang amilum kering untuk menghitung hasil rendemen. Next slide.
Kemudian berikut adalah langkah kerja yang berbeda dengan kompendial. Di dalam pembuatan amilum sendiri, cara kerja yang dilakukan itu penghalusan bahan tadi digunakan dengan bantuan blender dan penambahan air sehingga hasil tersebut lebih halus dan encer. Sedangkan pada kompendial penghalusan bahan tersebut menggunakan alat parut. Next slide. Selanjutnya yaitu untuk hasil dan juga perhitungan dari pembuatan amilum. Jadi untuk persen redemennya dihitung dari berat amilum dibagi dengan berat bahan dikalikan dengan 100%. Untuk hasil dari kelompok 1 yaitu amilum jagung dihasilkan persen redemen sebesar 2,412%, di mana hasil tersebut tidak memenuhi syarat yang pada kompendial yaitu minimal 19,33%. Kemudian untuk hasil dari kelompok B2 yaitu amilum singkong, persen redemen dihasilkan yaitu sebesar 11,43%, di mana hasil tersebut tidak memenuhi syarat yang ada di kompendial yaitu minimal 20%. Kemudian untuk kelompok B3 yaitu amilum kentang dihasilkan persen redemen sebesar 2,47%, di mana hasil tersebut tidak memenuhi syarat yang ada di kompendial yaitu minimal 12,2%. Kemudian untuk amilum ubi jalar dihasilkan persen redemen sebesar 3,44%, di mana hasil tersebut tidak memenuhi syarat yang ada di kompendial yaitu minimal 15-30%. Kemudian untuk kelompok B5 yaitu amilum garut dihasilkan persen redemen sebesar 7,28%, di mana hasil tersebut memenuhi syarat yang ada di kompendial yaitu minimal 6,9%. Next. Berikut merupakan hasil pengamatan mikroskopis dari amilum jagung, singkong, kentang, ubi jalar, dan juga garut, di mana masing-masing menggunakan perpisahan 400 kali. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil pembuatan amilum, rendemen yang dihasilkan pada bahan jagung, singkong, kentang, dan ubi jalar ini keempatnya tidak memenuhi persyaratan. Nah, di sini bisa disebabkan oleh adanya amilum yang ikut terbuang saat proses pencucian, lalu adanya serat-serat atau ampas-ampas yang masih ikut masuk dalam penyaringan saat dalam amilum saat proses penyaringan. Next. Selanjutnya, setelah pembuatan sembari melakukan pembuatan amilum, dilakukan pengamatan mikroskopis amilum. Nah, di sini sudah dilakukan pengamatan amilum dan terdapat perbedaan pada ukuran granula. Di sini pada jagung memiliki ukuran granula amilum yang kecil dan ukuran bulat hingga poligonal dan hilus serta lamela yang kurang jelas. Sedangkan singkong ini ukuran granula amilumnya yang sedang. Untuk kentang sendiri dia granulanya yang paling besar dari yang lainnya. Untuk ubi jalar dia memiliki bentuk granula yang tidak beraturan dan garut memiliki bentuk granula yang elif dengan ujung sedikit runcing. Nah, untuk perbedaan ukuran granula sendiri ini juga memengaruhi sifat psikokimia dari sifat amilumnya ya. Contohnya salah satunya pada kelarutannya. Granula yang lebih besar dan memiliki amilopektin lebih tinggi, dia akan lebih mudah untuk mengembang dan juga menghasilkan larutan yang lebih kental. Contohnya pada kentang yang memiliki granula yang paling besar. Dan sebaliknya granula yang kecil, contohnya pada jagung, pati jagung dia amilumnya lebih tahan panas dan tidak cepat pecah. Next. Kemudian adalah pembuatan minyak kelapa dengan cara panas dan juga dengan cara dingin atau VCO. Next. Oke, di sini ada untuk penggunaan alat dan bahan dari pembuatan minyak kelapa cara dingin terlebih dahulu. Untuk bahan-bahannya ada kelapa parut dengan berat plus minus 400 gram dan juga air plus minus 800 ml. Untuk alat yang digunakan di sana ada dari timbangan, baskom, beker gelas 1000 ml, gelas ukur 25 ml dan 500 ml, ada sendok, pipet, penyaring kelapa, aluminium foil, dan jar kaca. Lalu untuk selanjutnya pembuatan minyak kelapa cara panas. Untuk bahannya kelapa parut plus minus 400 gram juga dan juga air yang sama plus minus 800 ml. Untuk bahan-bahannya, untuk alatnya di situ mulai dari penyaring kelapa dan jar kaca ukuran 100 sampai 200 ml. Mungkin perbedaannya ada dalam penggunaan kompor dan juga wajan. Selanjutnya.
Kemudian adalah prosedur dari pembuatan minyak kelapa cara dingin atau VCO. Yang pertama itu adalah menimbang kelapa parut sebanyak kurang lebih 500 gram. Kemudian yang kedua adalah menambahkan air sebanyak 800 ml secara perlahan. Kemudian peras hingga diperoleh santan. Kemudian yang ketiga adalah saring santan dan pindahkan ke dalam beker glass yang tertutup atau bisa di toples kaca. Kemudian yang keempat, simpan santan tersebut di lemari es selama 24 jam hingga terbentuk lapisan krim dan skim. Yang kelima, pisahkan krim dan diamkan di atas penanas selama 2 jam hingga minyak terpisah di bagian atas. Yang keenam, ambil minyak yang terbentuk tadi bisa menggunakan pipet dan saring menggunakan kertas saring. Catat volume minyak sebagai rendaman akhir. Kemudian, prosedur untuk pembuatan minyak kelapa cara panas. Yang pertama adalah menimbang kelapa parut juga sebanyak kurang lebih 400 gram. Kemudian yang kedua, menambahkan air sebanyak 800 ml secara perlahan. Kemudian peras hingga diperoleh santan. Yang ketiga, saring santan dan pindahkan ke dalam beker gelas tertutup. Simpan santan di lemari es selama 1 jam hingga terbentuk lapisan krim dan skim. Kemudian yang kelima adalah pisahkan dan panaskan krim santan di wajan dengan api sedang sambil terus diaduk hingga menguap. Yang keenam adalah pisahkan minyak dari blondo menggunakan kertas saring minyak. Dan yang terakhir adalah masukkan minyak ke gelas ukur untuk mengetahui volume, lalu catat dan simpan di wadah. Next slide. Kemudian ada langkah kerja yang berbeda dengan kompendial dalam pembuatan minyak kelapa dengan cara dingin atau VCO. Di praktikum sendiri, krim yang diambil dan dia diamkan tadi selama kurang lebih 2 jam di atas penanas air, yang dimana kalau di kompendial itu krim diambil dan di blender selama 10 menit dan hasilnya didiamkan selama 22 jam. Sedangkan untuk di pembuatan minyak kelapa dengan cara panas sudah sesuai dengan kompendial. Next slide.